Jarang kelego ya. Pagi dah nggih. Bypass baru jalan ni. Bunda angin lalu nggih. Lah, nggih. Lagu habis sih, rebak-rebak doang nih kita. Nggih. Kode-kode doang mungkin. Nggih. Ini mataran ini. Rebak mobil. Ini Ustaz lagi udah ngasih bancok. Mulai ya? Nanti saya pakai di bawah ini. Aku ini, ini ada satu, lihat tuh nih. Oh, alhamdulillah. Ya, ini travel kemana? Sabtu libur yang lu tahu sih jadi. Ada di tanggal kirang register sang seket tajuk ke atas ya gimana? Jaga lagi. Segera boleh bola di situ. Nih, silakan. Barangkali dia besok hanya tanggal 23 ini. Di mana ada? Di mana? Keluar ya. Tapi ada di mana sih? Kemarin yang ada yang beliau ada Malaysia. Banyak hadir ya.
Ya, saya boleh mencatat. Lah, Sas. Berjamaah? Berjamaah? Oh, gitu. Silakan ke depan. Niki dong, Stas. Stas. Niki tuh kan, Niki. Aduh. Dingin doang. Aduh, kemarin sebut darah deh. Benar sebut darah maju dan Angin nih ya. Jadi, alhamdulillah sudah 80% jamaah yang sudah hadir. Kita akan sama-sama mulai karena jemaah juga ada yang sedang vaksin di lantai 1 karena jam sudah menunjukkan yang 3:15. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan muliakan Direktur Utama PT El Hasan Berkah Harmain, yang hormati rekan-rekan tim El Hasan Berkah Harmain yang berkesempatan hadir pada sore hari ini. Yang saya hormati bapak-bapak, ibu-ibu, tamu Allah dan tamu Rasulullah yang insya Allah akan berangkat tanggal 3 Februari 2026. Yang saya hormati pula bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada sore hari ini masih diberikan kesempatan, kesehatan, keafiatan sehingga kita bisa bersilaturahim dalam rangka menerima materi bimbingan manasik umroh. Kedua kalinya selawat serta salam tidak henti-hentinya kita haturkan keariban junjungan alam Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan sama-sama mengucap Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga di yaumil akhir nanti kita tercatat sebagai umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk lebih barokahnya acara pada sore hari ini, marilah kita sama-sama membuka dengan membaca Ummul Kitab. Semoga yang berangkat tanggal 3 maupun yang belum, kita sama-sama membaca Ummul Kitab ala hazin niyah wa ala kulliyatin salihah bisirril Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali bimbingan manasik umroh kali ini, mari kita sama-sama simak bersama
dengan mengawali membaca Fatihah dan salawatun nahdatain, dilanjutkan dengan pembacaan talbiyah. Dalam hal ini akan dipimpin oleh Al-Ustaz Zulkarnain. Kepada beliau kami persilakan. Sila dikit ke kiri. Ya, kita mati Ya bersuruh julu Insyaallah beliau akan mendampingi jamaah yang akan berangkat tanggal 3 Februari 2026. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bapak di bawah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi washabihi kiram ajma'in. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam Zainuddin bin Madin al-Qurani al-Nasr wa rasulihi wa qawmihi wa muhibbi al-Fatihah. Iya. Ijazah ulama nafirin al-mu'min al-fi wal-walidin wal-masyayikhina wal-naqdiyin wal-naqdiyat al-jami'il muslimin al-muslimat bisyiril Fatihah. Ibu. Pasti di bawah. Semuanya. Bapak Ibu jamaah, secara khusus kita panjatkan untuk diri kita masing-masing di tengah cuaca yang tidak menentu. Setiap kita keluar rumah kita bermohon berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua dipelihara dan terhindar dari keburukan angin begini. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipelihara dari segala bala bencana musibah yang ada di muka bumi. Lahumul Fatihah. Alhamdulillah. Iya. Mari kita membaca shalatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka bika an tusalli wa tusallim ala sayyidina Muhammad wa ala sairil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa an tu'ammirna wa tawakkal balati bi furujina ila yawmiddin wa an وتنصرنا وتفتح علينا وترزقنا وتحفظنا وتغفر لنا ولجميع المسلمين يا الله يا حي يا قيوم la ilaha illa anta لبيك اللهم لبيك 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 لا شريك
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur terkasih kami ucapkan kepada Al-Ustaz Zulkarnain. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak bersama materi bimbingan manasik umroh yang ketiga yang akan langsung disampaikan oleh Al-Mukarram Tuan Guru Haji Hasan Basri Kiha SPD. Kepada beliau kami dawakan. Tes. Oke, silakan. Ya, parkir keberangkatan tanggal 3 silakan. Yang akan parkir giliran ya, silakan. Yang tanggal 3 saja ya, yang akan berangkat tanggal 3. Saat berangkat tanggal 2 ya. Saat berangkat tanggal 2 ya, divaksin. Kalau Bapak yang akan Ramadan, ya, Ramadan ya. Bapak tanggal berapa gitu? Tanggal 2 ya. Kira itu vaksin dulu. Oke. Selesai mana administrasi. Oke. Oke. Sudah ini baru membuat vaksin. Oke. Sisanya bentar dulu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan dan hormati semoga yang seluruh tim El Hasan Berkah Haramain yang sempat hadir pada kesempatan siang menjelang sore hari ini, terkhusus tiba calon-calon tamu Allah, calon-calon tamu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang alhamdulillah bisa hadir di tempat yang lumayan. Beli amin sedemikian selaku demikian beli amin. Mudah-mudahan kita semua diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi dari segala musibah, diberikan keselamatan, diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala dari sejak insyaallah keberangkatan sampai kepulangannya nanti tetap dapat perlindungan. Ada satu doa perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah karuniai kepada kita, terutama nikmat sehat, nikmat kesempatan. Dengan berkat nikmat kesehatan mau terhadir, dengan adanya kesempatan mau terhadir, tentunya dibarengi dengan salah satu nikmat yang paling besar adalah nikmat Islam dan iman. Salawat beserta salam selalu tercurahkan bagi junjungan Allah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, seluruh keluarga kita, anak kita, saudara kita, keluarga kita, semuanya mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita akan memulai materi kita pada
pada kesempatan sore hari ini, insya Allah untuk sore hari ini kita akan menjelaskan tentang rukun, syarat dan wajib dalam pelaksanaan ibadah umroh. Intinya, artinya tidak baik daripada hadir, khusus untuk pertemuan ketiga dan keempat ini intinya, karena memahami tentang syarat, memahami tentang rukun dan wajib umroh itu harus, ada sepas kena tanda gawe syarat ibadah umroh. Karena yang kita ibadah umroh itu ndik selaku, kemudian kalaupun kita bisa berangkat harus dengan biaya yang banyak. Belum waktu kita tersita sampai 2 minggu, belum kita meninggalkan keluarga, belum kita mengeluarkan biaya. Semuanya itu kita keluarkan demi terlaksananya sempurnanya ibadah umrah. Ngemben bisa ibadah umrah itu sempurna, perlu namian itu memahami embe rukun, embe syarat, embe wajib dalam ibadah umrah. Ibadah umrah maupun ibadah haji, ibadah sebenarnya rukun dan syarat, ibadah. Cuma kelebihan haji ini kerja arah tahu melontar, arah tahu nunggu wukuf cenderung. Nah, khusus untuk wukuf masuk dia kategori rukun, sedangkan melontar masuk dia kategori wajib. Untuk haji untuk haji. Sedangkan umroh nih dinara melontar, dinara wukuf. Lalu insya Allah mbe tahu dengan sak wukuf itu lalu belum jauh. Saya kenara arah wukuf selainan di tanggal siwa Zulhijjah hendak dimiliki lupa orang Arafah lalu yang wukuf bahasa bercerita. Padahal berlupa apa? Umroh itu bulan Raja atau bulan Sya'ban mau bercerita di wukuf alhamdulillah mau yang wukuf. Terdenak si Pak Ustaz bahasa kedua-dua tanggal pira dari keberangkat tanggal 15 Sya'ban bahasa. Dia ada wukuf ni kalau dari segi istilah ni. Wukuf secara istilah ni khusus adalah diperuntukkan untuk rukun yang ada di ibadah haji, dan itu pun hanya dilaksanakan pada tanggal siwa Zulkarnain Ustaz Zulhijjah tanggal siwa. Lalu tetap menunggu tetap menunggu diajak untuk datang ke Arafah. Nanti dulu akan dijelaskan biaya batas-batas Arafah. Biaya terdengar harus dalam keadaan berihram, harus dalam keadaan berhaji untuk melaksanakan wukuf itu keruan bangsa-bangsa. Di dekat wukuf kedua itu, seandainya pun belum mau keluar boleh keluar lalu balik kamu sampai serap jelu. Nabi kena serap jelu sampai tenggelamnya matahari. Mudah berubah tanggalnya entah kepada wukuf itu. Seandainya berubah namian tenasipan haji, mudah-mudahan selaku nasib boleh berubah haji cuma berdoa ya Arafah. Berdoa dari sama Allah hukum di padang Arafah itu tanggal siwa Zulhijjah. Berdoa ngebenkan jemaah seandainya perlu dinasibkan untuk melaksanakan ibadah haji, ya berdoa mas, ya berdoa pelan-pelan, ya berdoa gapura bahasa. Di dekat meliti, di dekat dot, di luar tanah Arafah sebuah ketentuan. Seandainya perlu keluar, masuk lagi sampai terbenamnya atau ketelap jelu.
Beliau mulai dihitung oleh waktu zuhur dihitung. Nah terus apa negara itu mohon sah hukum sah dalam tidur. Nah misal dalam kala sehari lalu kalau di bapak-bapak ibu-ibu Nabi yang harus dikerjakan di sana luwe-luwe nah baca Quran luwe-luwe dan menedeng ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Ya perlu mikirnas. Ya perlu banyak-banyak berzikir. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Fokus ibadah, fokus zikir, fokus. Di sana insya Allah salah satu tempat yang mustajab, tempat pecah dari kabulan dengan sisi Allah Subhanahu wa taala adalah di tanggal 9 persisnya di tanah Arafah. Waktu dengan buku pada mandi kecedera setempat mustajab selainnya yang suruh tenika bagi jamaah haji ada dulu yang terutama dalam puna dosa salah ini ada itu kembali kita ke ke umrah. Kembali kita ke umrah. Umrah kita juga mempunyai syarat-syarat seperti syarat orang melaksanakan ibadah haji. Status haji, status umrah pada wajib. Dan salah sinapsiran para haji doang wajib, umrah juga wajib umrah. Malahan seandainya pun pelungguh dinasibkan dua-dua ambil penjulu. Kalau Rasulullah SAW ambil penjuluan hajat atau umrah, tak tuan ambil penjuluan umrah penjuluan Rasulullah. Umrah penjuluan Rasulullah SAW. Makanya bapak-bapak ibu-ibu hendak baik berpikiran bahwa dengan lalu ojo Mekah lalu umrah itu lalu berkendara, lalu sekedar kelampak lalu berziarah biasa doang. Padahal sama statusnya umrah kaca haji itu wajib bagi yang mampu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu yang dinasibkan untuk melaksanakan ibadah umrah duluan wajib itu. Nah, seandainya perlu juga dinasibkan untuk ibadah haji, alhamdulillah wajib juga. Tetapi kebanyakan yang mengaku bahwa mutuah haji ini dengan bulan umrah benar, sehingga umrah kaji haji ini terdawi bulan haji baru. Makanya ketika perlu dinasibkan ibadah umrah, tidak terlepas kewajiban haji ini masih arah kewajiban bagi pelungguh yang mampu. Berarti udah umrah masih arah PR ini BPR seandainya pelungguh sudah dikategorikan mampu harus balik gawe haji. Kedua-dua ini wajib soal. Lalu kedua gawe haji otomatis umrah itu minum tergawi. Sehingga arah pegawai umrah di dalam rangkaian ibadah haji. Nah ini penting bapak-bapak ibu-ibu sehingga tidak parah soal soal stoik ini soal stoik atau soal stoik bahasa dia. Para haji doang wajib umrah nikah wajib. Yang tidak baik sekali yang umrah nikah ada status wajib. Syarat-syarat ibadah umrah. Syarat pertama tentunya wajib nikah tentunya syarat pertama adalah berduit biaya. Berduit biaya. Syarat nikah. Mau dinarak biaya jangan beda berangkat. Kalau berangkat senang doang ini sampai yang ke Mekah lalu awak jadi sampai melek yang umrah dia Pak Ustaz dinara tidak berulah
Berarti syaratnya harus mampu secara finansial atau kepeng kita ongkos. Nah ini penting. Kemudian mampu secara fisik sehat. Sehat itu berarti ya syarat nih. Sehat itu tentu awak, sehat itu tentu sehat akal. Nanti dijoga. Dia syarat itu. Mau dijoga dia bintang syarat itu untuk melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah. Berarti mau narang apa lah? Ada joga pada jauh salat kelas masih dengan ngau di arah selain dia deman itu wanu itu deman tarusan. Gitu. Berarti deman cukup syarat. Mau deman cukup syarat berarti deman wajib. Gitu. Nanti dia sehat dulu. Pas rumah diminulek dengan apa lah? Dengan rumah sakit jiwa mau sehat setahun 2 tahun kelihatannya aman, alhamdulillah baru. Atau 2 bulan alhamdulillah masih kembali ingatannya sehat baru gitu. Berarti cukup syarat. Berarti kalau sudah cukup syarat, ada biaya, sehat fisik, sehat akal, dijaga, insya Allah baru utama syarat untuk bisa melaksanakan ibadah umrah. Beda syarat. Syarat nih ke kategorian kewajib belum melaksanakan ibadah umrah wajib balik ngembe marah baru anak-anak tadi ke bijak-bijak pelungguh nih ke arah deman balik. Ini kerja deman kategorian wajib untuk melaksanakan ibadah. Mengembe pegawai itulah untuk dengan doa. Ya kelebihan dan itu berangkatan anak jari dan itu untuk melaksanakan ibadah umroh seteman balik selaku pahala seanggawe si anak jari pelungguh itu itulah pojok dengan doa ini kita senang berangkatan anak jari itu selaku itu pahala itulah pojok dengan doa. Masya Allah. Begitu. Yang menarap rezeki silap dedik tutai aduh masih kucing aduh masih sekolah di mana walaupun mungkin anak kita belum akil balik tetapi kalau kita punya rezeki silap tulang doang pahala nanti aja dengan doa. Alhamdulillah seperangkat jemaat tanggal 2 Februari harap anak kerja dulu keberangkatan sih dengan doa sekeluarga. Arti masya Allah. Aku arah suatu balik gitu. Arti anak-anaknya diberangkat, memberi pahala menerima hasil balik dia juga kembali ke keluarga atau orang tua. Nah ini syarat, jadi kalau sudah lengkap syaratnya maka bapak-bapak ibu-ibu harus mempersiapkan diri. Mempersiapkan diri artinya harus melumpuhkan MBY searan wajib umroh, MBY searan rukun umroh, MBY wajib nikah kalau menurut mazhab kita. Pertama wajib nikah pelungguh senamian baik niat boleh nikah. Nembe barang yang lupa. Beda dengan lupa kaca ingat. Dengan hukum bagi dengan selalu lupa. Lalu waktu saat mereka sudah diingatkan dan lain sebagainya, pura-pura lupa dan lain cerita. Berniat oleh apa namanya? Oleh nikah adalah wajib umrah. Kedua ihram juga wajib umrah lain-lain. Lebih nanti dengan cara bernikah oleh apa namanya berniat oleh nikah wajib belum ganti dengan dan itu dan lebih nanti setelah pelungguh apa namanya berniat langsung dengan cara kadu apa lagi ihram wajibnya pelungguh tinggalkan berarti harus pelungguh ganti dengan dan itu. Nah ini wajibnya.
Terus beda rukun-rukun. Nah, rukun ini jadi buat di sidang. Di bawah di sidang rukun ini harus belum selesai. Seandainya pun nanti belum melanggar larangan-larangan dari ihram atau larangan-larangan dari umrahnya, wajib belum benar dan lalu melumpuh senamian tinggalkan rukunnya di dari sidang. Misalnya nih, selesai belum hanya sampai di tawaf doang, di depan selesai sampai sa'i, mulai berumpuh, melengah pakaian dulu dengan beda kena belum menyelesaikan rukun umrah dosa beli ya pirang atau diselesaikan ya terus mau disengaja terus berdosa terus bertindak pakaian ihram bagi sang mampu bisa berbuka selaku dan sebagainya wajib kena damai beda dosa beli terus kena ada ayo tuh sekat nih. Nah penting bapak-bapak ibu-ibu memahami bebe ya rukun. Rukun itu ditangguh ketinggalan. Misal sampai dulu lombok dengan selesai, wajib pelunggu selama yang selesai pulang balik. Wajib pulang balik. Yang buat detik sepele ya. Misal bareng tahallul di cara melulek umum. Harus diselesaikan tahallul ini. Beda tahallul pulang, dulu tahallul itu tahallul. Atau dia mau selesai sa'i misal. Sudah selesai, boleh baik di tempat selesai tahallul sa'i berarti rukun dekman sempurna rukun itu aja dekman kanggo tergelarin belum selesai. Wajib belum selesai. Walaupun mungkin kita sudah mengganti pakaian, langsung kadu pakaian ihram, tulah lalu selesai, lalu tetap kewajiban belum senamian, walaupun belum selesai saat ini kan sudah tahallul, Arab masih kewajibannya yang beda. Ya, dan saya mau berhenti di pakaian, walaupun seperti itu. Lalu harus diselesaikan itu itu. Misal orang ke Bali dengan arah para neta tawaf doang, misal diminta tawaf menulis itu turun batu. Arah yang kemudian misalnya itu turun batu, nulis berganti pakaian dan lain sebagainya. Kedua, buat selesai di negara Denmark, itu yang udah menulis apa udah berganti? Tak iya nih. Nah, misal harus dipulang ganti pakaian langsung pulang lalu tetap belum nikah. Wajib menyelesaikan rukun sisanya dan wajib belum benar dan atau bayar denda sembelih bebe borok bebe lalu darah kepeng misal mau darah kepeng puasa ada 10 jelur puasa ada 10 jelur telur jelur oleh tuh diminuli ke besar siang itu jelur. Dia mampu si puasa, fakir miskin untuk makan. Bisa 60 dengan itu kurang itu dan pada nasi pada sepiring. Lalu dibuat si haji bebe, arah orang bebe. Nah itu, lalu dia mampu selaku itu aja. Wallah sekemampuan terlalu berikhtiar berazam bahwa kita akan mengganti dan itu walaupun sekedar 10 dengan sebagaimana lagu berniat tak selesai nanti lalu yakin ya belum berangkat dikategorikan mampu sekedar untuk tanya-tanya dengan miskin itu dengan nyapu saling langan-langan itu insya Allah mampu. Tidak baik nyebut-nyebutkan belum musnamian buat langgar daging. Tidak baik nyebut-nyebut barang tahu diri dan ke mesak setahun karena tiba-tiba
buka ihram, ganti kedua takon oblong misalnya kan, atau seluk-seluk di bagidang, jauh berselana kan, maka muka selana dalam, dia memang berniat. Kan dia doang tahu sendiri bukan Allah Taala. Aku bicara itu aja mau tahu, pada job travel bicara itu. Beda mau dosa kedua wajib terkena denda. Nah itu ditangguh nyebut ini. Sehat nikah adalah ibadah yang berkaitan dengan Allah Taala, pelungguh dengan Allah Taala yang tahu. Pelungguh teduh pelungguh berurusan dengan Allah Taala, lepas kewajiban kami. Lalu sengaja tak bareng adik. Wah, jelas salah. Kami juga ikut berdosa. Ingatkan, mudah diingatkan, boleh beli mati ya. Urusannya dia dengan Allah Taala. Penting nih lagi. Yang bapak-bapak, ibu-ibu, ndik hanya karena kita mampu lalu ngongkos doang. Aku nanti barang mampu, tahu untuk mampu jaga ego, tahu untuk mampu jaga larangan impor. Arah dia tertuji si Allah Taala itu oleh Mekah itu. Dia tertuji si Allah Taala oleh Madinah. Mudah datang Mekah teruji, bapak-bapak ibu-ibu. Sejauh sebinian ini bersiap doang, teruji si Allah Taala. Sejauh bijen, teruji si bijen. Sampai jauh sebinian, teruji dia dah itu lagi sebinian, salik balik di fokus ibadah. Ngeno juga apa sebinian berangkat selakian udah uji dari seberang-berang telepon sampai lupa ibadah umrah. Duit itu penuh. Kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya bapak-bapak ibu-ibu, ujian ini adalah diberikan kepada kita. Kalau kita mampu lulus, insya Allah pahala diberikan. Kemudian nampuk Mekah dan Madinah diberi ujian, diberikan pahala. Oleh Madinah 1000 kali, oleh Mekah 1.000 kali. Berikan ujian balik ke Mekah. Selalu naik di Mekah itu ujian itu. Bensi ini doang. Duit itu. Nah kalau kita mampu menahan amarah, insya Allah lulus. Ketika belum lulus jauh boleh seteparan umrah sah makbulah diterima sih Allah umrah dan mabrur. Nah, iya jadul ini. Ya kok oleh nane bagusan niat, oleh nane bagusan kita hati kita perbaiki hati kita, insya Allah sepulangnya nanti sempurnalah ibadah yang kita kerjakan. Nah ini intinya. Kembali ke rukun. Rukun umrah. Sak pertama rukun umrah itu berniat. Berniat wajib kita berniat dan dimasukkan ke kategori rukun. Rukun sak pertama adalah niat. Itu berniat, kanggo berniat ke Indonesia. Dia berkanggu. Dia berniat haji, aku berniat umrah, aku langsung terbang. Dia bau nih. Harus tegawin ibadah haji, harus tegawin ibadah umrah, terbaik niat, ketentuan terbaik niat. Sudah ditentukan tempat kita mengambil niat. Kita berniat nikah. Nikah ya duit tak terbentia, tergantung arah oleh kedatang. Tergantung arah oleh kedatang. Misal lulus namian datang dari Asia Tenggara, termasuk Indonesia, termasuk Malaysia, kumpul di Asia itu. Misal tak langsung mau Mekah, teranjuran kebaiknya oleh mikot yalamlah. Masih dalam pesawat itu kurang lebih sekitar 34 menit tak sampai le bandara. Wah, iya itu arahnya lam itu masih di atas udara di dalam pesawat.
Ngembek dan tahu kepada pramugari. Bagi yang akan melaksanakan ibadah umroh, mari siapkan diri untuk memasang ihramnya. Siap-siap bapak-bapak ibu-ibu, kita akan segera melewati mikot. Badak dari itu, tumuman dari pesawat. Nah, mudah tumuman dari pesawat itu. Sila bapak-bapak ibu-ibu, kita akan melewati mikot. Mari yang akan umroh langsung berniat. Langsung arah jadi pemandu. Mumpul dengan ibadah umroh di kerja arah jadi tukang pandu berniat. Lalu sebagian misal arah masing-masing bimbing berdiri bapak pemandu. Kali ini yang misal mencapai jamaah. Kalau dulu tahun 2023 ya, kalau kan ada izin ojek pramugari berdemik. Kalau satu pesawat itu full kita. Nah, yang ajak doa sapa, yang ajak berniat. Kalau dari Lion, sering kita dikasih mic untuk memandu yang akan ingin berniat umroh. Atau sebelum kita berangkat itu kita memandu untuk membaca doa sapa. Sering begitu di pesawat, sering yang itu. Ya. Makanya dikasih sama pramugari untuk memandu. Ya, paling ras 5 menit kita yang aku mau lalu. Makanya bapak-bapak ibu-ibu tidak dulu khawatir ya. Lu beda terpasang lihat pesawat nggak benar apa hasil. Wah ketentuan nih ke jarak itu insya Allah sah. Lalu mengembe barang tepi demam pasang ihram dan lain sebagainya. Maka wajah bandara datang. Wah liwat mikot yang datang. Nah arah pendapat barang bau dunia dari bandara. Mengenai tak duit mirip ulama-ulama pernah kiai-kiai dengan Madura, kiai-kiai dengan Jakarta ya. Bandara atau tena jamaah ini kebanyakan. Padahal kalau kita ukur jarak Mekah ke Jeddah itu bimbau dua mahalah kurang. Nah, lagu nangguan ulama. Begitu. Nah iya si hukum sih batu-batu memang dalam keadaan yang tidak memungkinkan. Lalu seandainya kita sudah mampu mengambil niat di dalam paling sholat kita ambil niat dia dalam yang mohon maaf menjamaah itu misal penerbangan Surabaya kita pasang ihram. Surabaya pasang ihram untuk jamaah lagi. Menina jangan enak, biasa dekadu, iya dari ihram. Nah iya lebih menina itu. Lagu ribat menina itu. Ribat dalam artian selaku aksesoris. Demang berkubur, demang berkincu, mama aja nyerang pasang 2 hal selesai. Lagu B ada kado itu iya dari ihram. Ini sekarang kebuka mua kerja nyaparan apa ini selain itu harus ditutup. Membentang kemarin misal berselana ya kamu berselana sih saat ini kamu sama mama dong kamu berselana pada lalu pergi. Nah ini intinya. Oke, beda kepentingan demi mikot. Lembe nane itu misal ternyata dia langsung di Mekah. Lumba peruntunannya ajak Madinah kedua. Lalu ziarah ajak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu peruntung ajak Madinah dulu. Insya Allah arah ke Baitul Mikot mudah datang dengan kota Madinah. Tidak khawatir. Ngembenane liwati ke mikot. Mikot saat liwati mikot jalan-jalan terliwati. Nah, ingat bapak-bapak ibu-ibu, tujuan kita yang pertama adalah ke Madinah. Maka kita tidak dihukumi, kita tidak dikenakan denda karena melewati mikot. Kecuali hanya tujuan pelunggus niat adalah langsung ke Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah, ampun perlu diwakil mikot dalam laga kena denda. Jarak dan mikot dar itu denda
denda melewati tempat pengambilan niat. Makanya bagi jamaah umroh atau jamaah haji, misal berangkat dengan Madinah, ampun mencari benia atau jam Mekah, itu kena dam apa? Damikot. Lalu kalau dimasak tak lama jam Mekah, ulangan Madinah, bukan di dunia, kalau terjadi berniat sudah mungkin selesaikan tahun ini. Makanya bapak-bapak ibu-ibu tidak sembarangan ini ketriwan niat amikot itu. Harus kita mengambil niat, kecuali orang-orang yang asli penduduk sana bilang jelo dari uang, bilang jelo itu latih mikot misalnya. Contoh kecil supir misal, lalu dijemput ke Jeddah, lalu datang balik ke Mekah, balik sore balik lalu mengepit dan gawe ibadah umroh. Nah beda kalau itu, beda kalau orang-orang yang sudah menetap di sana. Bagi kita yang tidak menetap, yang memang tujuannya ibadah umroh, ampun dah liwati mikot kena betul dari mikotara. Nah ini penting bapak-bapak ibu-ibu. Misal ada Madinah tujuan, kita dari Madinah, insya Allah di Madinah itu 4 hari kita di Madinah. Kemudian dari Madinah nanti bapak-bapak ibu-ibu akan mengerjakan sunnah-sunnah sebelum melaksanakan rukun umroh saat pertama, yakni niat. Nabi-nabi digawe ke sunnah-sunnah sebelum masuk kepada rukun saat pertama. Kesunatan ke bapak-bapak ibu-ibu gawe pegawaian terutama saat amalan arah ibadah umroh, arah saat ibadah haji. Mbaknya mandi sunat haji atau mandi sunat ihram untuk yang melaksanakan ibadah haji maupun umroh, ya pada gitu. Sunnahnya sama. Mandi sunat ihram untuk haji atau ihram untuk umroh. Kesunatan mandi. Nabi niat mandi sunat ihram karena Allah. Wah, yo niat. Dia tak ulang kedua besar dia wah, yo kadu mikir. Gitu. Berniat mandi sunat ihram betul ucapan oleh ingat niat itu oleh hati. Itu penggantian sunnah pegawaian sunnah. Ngebebasan Nabi tergesa-gesa biswak wahai lapak ternyata berhasil misal kanggo mandi tapi mandi sunat ihram kanggo pegawaian mudah gawe yang mau berpahala, mudah digawe aja di mau apa ya pegawaian sunnah. Lagu sunat paling bagus bang, sunat mendekati mendekati akad lah namanya nih jadi mau baru aja dede aku digawe masih dua ada hotel, ada mau tidur dong, keanjuran kesunatan mandi sunat ihram. Enggak niat baru kita bergiliran sebelum kita berangkat ke Mekah paginya, karena biasanya siang kita berangkat dari kota Madinah menuju kota Mekah, usahakan jam-jam baru jam siwak nikah untuk mandi sunat ihram bergiliran. Aku berniat mandi sunat ihram. Nah, harus terbasaan selaku awak baru besar. Harus tadihna barang awak doang otak cantik ini termasuk sedikit mandi biasa seperti itu mandi biasa seperti itu. Lalu harus lampu awak terasa rata dengan air. Batas mandi beli, lalu kan mandi beli doang untuk mandi beli dalam artian mantan dengan mandi junub, merasakan mandi dia tidak ada harus dirasakan
seluruh laki-laki awam otak itu maksudnya. Nabi juga sunnah-sunnahnya tersunahkan tersengih-sengih sebelum dunia. Tak berdua reksona kelele ya. Lalu papu-papu di pinggiran reksona bisa, reksona. Aku isi ya bersabun bersih-bersih di tempat ini ke. Tidak sekedar mati awak kedua itu entah lebaran secara beradab malik paling pas diminta teknis berbunyi bahasa dengar tentang itu hidung kembali cara bersabu ngembe kan sunatan bersabu kan sesengih awak bersabu sampai bersampu ada sesengih otak sengih awak lebaran pas diminta mandi model bereksona, berparfum, sejalan, kirang bawa. Sunat. Ini mutadek masalah. Lalu ingat, kau tersengih-sengihan itu sebelum pengucapan niat, sebelum pelapasan niat, sebelum terdawi rukun pertama adalah niat. Ia itu tersengih-sengih. Tidak boleh kesunatan, kata tersengih-sengih pas diminah kabenian dari perjalanan arahnya ibu musang misalkan terus lalu waktu teman aku sempron nah dia kan aku gitu aja haram karena dia kaku dosa kanggo bersengih-sengih itu sebelum mengucapkan sebelum terdawi niat atau melepaskannya oleh mikor dia ketemu sebelum itu. Nah, baru itu disunahkan. Kesunatan daerah nika sak belo-belo bulu-bulu dan itu. Bulu kecil rambut beda jadi berambut nika deh otak bulu-bulu lele. Nah, yang bulu nu ngebentang udah takut-takut nepuk barang ya rotok bulu lele yang bisa. Atau di beda karya sekali nepuk dengan itu. Membelu ya pas itu komen bekasi sudah persi sunatan ini kan persi ini kan sunatan terus sabelo semet sampai dulu semet bar diminginam juluan semet demai isi biwit ini deh gunting dedek kan persi lalu jarak barang artian kemudian gunting persik semen dengan hina dua rata ada sekali kalau memang memungkinkan menuju di tahu kalau begitu lagi perkap tadi begitu lalu perkap kesunatan lalu mau bawa di kediri persik lalu ini sampai kuris lalu bawa yang kemudian kesunatan tanya yang bau sunatan hanya bau lalu membiarkan di dalam bau dari tiwo arah jadi dari desa itu dimar dengan arah sama umur 16 tahun rekom di ke bawah dengan arah dedek bandar dedek banding dedek bandingan nah ini sunnah terus sunnah kekedu kain ihram warna putih kalau misal barang ihram dan itu jadi hijau, kangkung merah putih. Atau saat ini merah putih, kuning hijau barang pelangi jadi kangkung. Lalu saat sunatan gamis putih. Ya sunatan itu. Sunatan ini kedua saat putih. Ya sunnah. Lagu dinara, kedua tiang, Pak Ustaz. Kedua yang tiang gamis birang dong, kadu gamis birang masa di wajib. Esok lagu membaru menaranya keanjuran kita dosa putih. Oke. Nah yang sunnah itu. Sunnah kita kolong kuku.
Ndek jelo kemis, ndek jelo Jumat doang, sunatan perempuku. Kesunatan adalah perempuku ketika perempuan mau melaksanakan ibadah haji maupun ibadah umrah sebelum ada nikah. Pulang ibadah sunatan. Oke, pulang buku imam buku naik. Kesunatan ini bersih. Kesunatan apa? Bersih. Dari sunah-sunah ini ke arah ketuaan itu, arah ketuanan. Aku ingat deh ini penjelasan. Baju dia di ngantor, ngantor. Insya Allah bapak-bapak ibu mudah jelasan, kan jelasan tuh cuma kali. Dia jangan khawatir, dan lupa tadi pas jadi mensyukur nawak atau lupa. Insya Allah adik ingatkan. Kemudian bis itu dan ingatkan. Di hotel kita ingatkan, di bis dong sampai berita adik dan ingatkan. Ali ini bis ni ke, ingat tarang dirong, ingat. Artinya apa bapak-bapak ibu-ibu? Dia khawatir. Itulah lebihnya kalau kita memakai travel. Lalu sendiri-sendiri yang tidak ingatkan. Sehingga Arab nanti istilah umrah mandiri. Tahu prosesan diri, tahu dalam diri. Lagu muda lembe-lembe, sakit darah umum. Lupa di rumah sakit, jadi tahu arah rumah sakit, jadi tahu rumah diri. Bermasalah ada tiket, jadi tahu rumah diri dan urusan diri tiket. Nah, ya kurang. Berarti saya umrah mandiri ini ke dengan pinter-pinter baru. Kanggur dengan umrah mandiri, kanggur dengan umrah travel. Lalu sekarang sholat kelas-kelas kita, mohon maaf bapak-bapak ibu-ibu, kelas-kelas umur 70 baru 10 tahun, apa dalam umrah mandiri kemadian. Suruh ngadil lihat pintu gate 12 dan pintu lebar kemadian pesawat. Nah, yang penting ya, lagu musa pinter sama biasa gitu latih ya, tidak masalah, tidak masalah. Aku sepanjang sholat ya, jangan travel doang, bimbing, keingatan, menarik masalah, arah urusan, bermasalah tiket, arah urusan, bermasalah visa, arah urusan, sakit itu arah jauh ke rumah sakit, arah dampingin, arah barengi dengan jauh rumah sakit. Ustaz Ishak jauh jamaah tuh sakit lain, dia jauh arah gitu. Artinya semua itu lebihnya traveling ke arah doang, arah doang. Di Mekah arah tim jauh, di Madinah arah tim. Nanti alhamdulillah umrah itu tim. Waktu pemberangkatan karena Maladi Sawijak itu tim. Nanti alhamdulillah Mekah Jeddah arah doang tim. Karing ke datang doang arah doang sambil. Nah itu lebihnya kalau kita pakai travel. Lagu ini tajuk diri travel, semua travel nanti di situ doang semua. Semua travel kita mempunyai tim masing-masing. Cuma nanti kalau travel kita yang membedakan adalah pelayanan. Lu travel lagu sok-sok belum berangkat menghadapkan itu jalur diri arah itu arah. Di dalam adalah termahis, udah tahu di kawan diri termahis, kawan diri. Di dalam merah doa masjid. Nah, lalu insya Allah dan travel kami di ketahatus di Madinah mulai jam sekian yang mau malam itu ya terjadi ini pada doa. Bapak-bapak ibu-ibu jam sekian siap-siap. Titik sini mulai terdoa. Yang tugas lalu ibadah itu. Arab di subuh hari doa masa di tahun bulan kita melek. Lalu tak dua ketujuh itu biasa. Alhamdulillah dinarang mati lagu alhamdulillah. Mau berangkat ke masjid Allah, mau terawih tahajud, mau terawih sholat hajat, sholat taubat, sholat tasbih, sholat terawih. Sampai jenis sembahyang sunat terawih. Saya waktu lebih baru narang waktu subuh.
Menuju juga galeng-galeng itu, aduh, gede nak wajah sholat, wajah masjid, tahu. Coba di masjid larang, masjid dalam foto bisa. Boleh man Allahu Akbar, dan aja masjid, jadi mana kerja masjid? Malahan kita kerja masjid. Silang. Ayo tentu nih ya. Mulai terjaga sih waktu. Mulai waktu jaga. Mulai itu kita jaga waktu. Sejam, paling gede sejam. Wah, ya berangkat. Saya nak munding menu jadi demam oleh dalam. Pelatan di dalam tamu, leleh atau demam. Yang tentang enak mengusnahkan itu keluar doang, betul? Arah tegawi masih kuat itu kan kita beribadah doang. Nah itu lebih baik. Nah itu mengenai pekerjaan sunnah. Kalau dari Madinah, mikot yang akan kita lalui, tempat pengambilan untuk melaksanakan ibadah umrah maupun untuk melaksanakan ibadah haji, arah mikot Bir Aliyah. Menahan Madinah, di Madinah selalu di Bir Ali ke Tanzania. Kemudian saya Madinah berjuang itu, Madinah doang selalu tadi berjuang. Berarti tahu tak baiknya jemaah mengulangan Madinah arah nikot Bir Ali atau sering disebut dengan Zil Hulaifah atau Zul Hulaifah. Zul Hulaifah. Singebang itu. Nanti Singebang dulu nih.